Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Beauty dari jurusan Tadris Biologi 4B. Jadi di sini akan menjelaskan sedikit tentang ekologi hewan dan lingkungannya serta faktor pembatasnya. Mana tujuan pembelajaran yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan konsep permodelan dalam ekologi hewan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan dan penilaian bidang ekologi serta aspek terapan ekologi. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan konsep faktor pembatas. Dan yang keempat, mahasiswa dapat menjelaskan hukum minimum living dan toleransi self-harm. Yang kelima, mahasiswa dapat menjelaskan indikator-indikator ekologi. Nah, selanjutnya yang bahas yaitu permodelan ekologi. Pada dasarnya adalah suatu formulasi matematik sebagai bentuk penerjemahan fenomena ekologi yang sebenarnya yang telah disempurnakan. Pendekatan dalam ekologi dapat secara laboratoris, lapangan, dan matematik. Nah, dalam ekologi hewan, salah satu kendala yang sulit adalah pengukuran, metode, dan teknik pengamatan. Nah, hal ini disebabkan oleh sifat hewan yang senantiasa bergerak dan berpindah-pindah, baik secara liar maupun jinak. Nah, misalnya menyangkut penentuan kelimpahan dan perilaku hewan yang diteliti, ukuran tubuh dari mikro sampai yang besar, tinggi, standar perkembangan, kecepatan dan daya gerak yang berbeda-beda. Lingkungan yang ditempati juga berbeda-beda, seperti habitat daratan, perairan air tawar, ataupun air laut, serta keunikan dan spesifik perilaku hidupnya termasuk aktivitas dalam sehari. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam konsep permodelan dalam ekologi hewan. Ekologi hewan merupakan suatu cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari interaksi-interaksi antara hewan dengan lingkungan, baik lingkungan biotik maupun abiotik. Model ekologi pada dasarnya adalah suatu formulasi matematik sebagai bentuk penerjemahan fenomena ekologi yang sebenarnya dan telah disediakan. Biasanya jumlah variabel dalam suatu model lebih rendah dari yang sebenarnya karena yang ditampilkan hanya faktor kunci saja, yaitu yang paling penting serta paling menentukan. Selanjutnya, perkembangan dan pemilihan bidang ekologi hewan, di mana ekologi memiliki perkembangan yang berangsur-angsur sepanjang sejarah, namun perkembangannya kurang begitu jelas. Seperti catatan di Hipparchus, Aristoteles, dan filsuf lainnya merupakan naskah kuno yang berisi rujukan tentang masalah-masalah ekologi. Walaupun pada waktu itu belum diberi nama ekologi, dimulai pada abad 16 sampai abad 17 yang muncul antara natural history dan kemudian berkembang menjadi suatu ilmu yang sistematik, analitik, dan objektif mengenai hubungan organisme dan lingkungan, yakni ekologi. Nah, nama ekologi ini ditemukan oleh ahli biologi Jerman yang bernama Ernst Haeckel pada tahun 1860. Sekitar tahun 1960, ekologi diakui sebagai ilmu dan berkembang terus dengan cepat, apalagi saat dunia peka dengan masalah lingkungan dalam rangka memelihara mutu peradaban manusia. Bidang ekologi meliputi semua makhluk hidup, dan setiap makhluk hidup yang sama saling berkaitan. Sama ekologi hewan adalah pemahaman mengenai aspek-aspek dasar yang melandasi kinerja hewan-hewan seperti individu, populasi, komunitas, dan ekosistem yang ditempatinya. Meliputi pengenalan
proses interaksi serta faktor-faktor penting yang menyebabkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan organisme-organisme dan sistem-sistem itu dalam mempertahankan keberadaannya. Nah, selanjutnya kita masuk dengan faktor-faktor pembatas. Adapun faktor pembatas yaitu pertumbuhan organisme yang baik dapat tercapai bila faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan berimbang dan menguntungkan. Nah, bila satu salah faktor lingkungan tidak seimbang dengan faktor lingkungan lain, faktor ini dapat menekankan atau kadang-kadang menghentikan pertumbuhan organisme. Semua faktor lingkungan dapat berhenti sebagai faktor pembatas bagi suatu organisme, baik secara bersamaan ataupun sendiri-sendiri. Nah, di antaranya yang pertama ada cahaya matahari, menyatakan beberapa maksimum dan minimum cahaya yang dibutuhkan. Yang kedua ada iklim, kecocokan iklim dengan lingkungan. Yang ketiga yaitu suhu, menyatakan beberapa suhu maksimum dan minimum yang dibutuhkan. Yang keempat, air, menyatakan beberapa banyak air yang dibutuhkan dalam suatu kelangsungan makhluk hidup. Dan yang kelima, ketinggian tempat. Tinggi rendahnya suatu tempat juga berpengaruh. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam hukum minimum Liebig dan toleransi self-form. Yang pertama, hukum minimum Liebig. Hukum minimum Liebig menyatakan bahwa pertumbuhan suatu tanaman akan ditentukan oleh unsur hara esensial yang berada dalam jumlah minimum kritis. Nah, jadi pertumbuhan tanaman ini ditentukan oleh unsur hara esensial yang berjumlah paling sedikit. Dengan demikian, unsur hara ini dikatakan sebagai faktor pembatas karena dapat membatasi pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan atau distribusi suatu spesies tergantung pada suatu faktor lingkungan yang paling kritis. Yang kedua, masuk dengan hukum toleransi self-form. Hukum toleransi self-form menyatakan bahwa untuk setiap faktor lingkungan, suatu jenis organisme mempunyai suatu kondisi minimum dan maksimum yang mampu diterimanya. Terdapat kondisi optimum di dalamnya. Nah, organisme dapat hidup pada tempat-tempat tertentu saja. Organisme tidak dapat hidup di luar wilayah toleran. Selanjutnya masuk ke dalam indikator-indikator ekologi. Nah, di indikator ekologi ini adalah proses persiapan yang meliputi situasi pengambilan sampel di lapangan secara spasial dan temporal, protokol laboratorium, rencana lanjutan, dan desain survei yang sesuai metode yang konsisten. Untuk menggambarkan status dan melacak perubahan berdasarkan kepentingan atribut ekologi yang dipilih. Indikator ekologi memiliki daya tarik bagi para ilmuwan, manajemen lingkungan, dan masyarakat umum. Nah, indikator ini sejak lama digunakan untuk mendeteksi perubahan alam. Indikator utama yang digunakan dalam menilai kondisi lingkungan sebagai sinyal peringatan dari masalah ekologi dan sebagai barometer untuk tren sumber daya ekologi. Nah, penggunaan indikator ekologi harus memiliki tujuan yang jelas yang menyatakan pengakuan skala spasial dan temporal, penilaian variabilitas statistik yang masih berhubungan dengan indikator ekonomi dan sosial. Nah, indikator ekologi diatur secara legislatif oleh banyak negara di dunia, termasuk dalam perjanjian internasional